anugerah rahmat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh.
Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kami mengundang Bapak Ibu untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Satu hancur hati ku datang padamu, Kau beri kekuatan dan penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Satu tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Satu hancur hati ku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan,
Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau harapanku, Kau jaminanku, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku, Tuhan. Kau selalu setia, Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik, percaya bagi janji kami selalu. dalam hidupku, dalam hidupku. Haleluya. Kau selalu setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia, Tuhan. Haleluya. Kaulah jaminanku, Kaulah harapanku, Yesus. Kaulah harapan, Kaulah jaminanku, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda pada ibadah di hari ini. Pada peringatan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul Hidup Memuliakan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati merupakan fondasi atau dasar yang sangat penting dalam kekristenan. Jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka kekristenan sebetulnya tidak ada. Atau kekristenan hanya agama saja, sama seperti yang lain. Karena semua pemimpin agama mati, dikubur dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang satu-satunya mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dan kemudian dia akan datang kembali untuk menjadi raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya manusia biasa. Bukan cuma nabi, bukan cuma rasul. Dia adalah Tuhan. Sebab siapa yang bisa mengalahkan kematian selain daripada sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Dan Yesus adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara sekalian, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama. Dia tidak akan hidup bagi dirinya sendiri, mementingkan apa yang dia mau, tapi dia hidup berfokus kepada Kristus. Hidup memuliakan Kristus. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada 4 ciri dari orang yang hidupnya memuliakan Kristus. Karena mereka mengalami kuasa Yesus yang sudah bangkit. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, cirinya adalah mencari Tuhan di waktu pagi. Alkitab tadi berkata bahwa pagi-pagi benar para wanita murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Saudara-saudara,
mereka melakukan langsung setelah hari Sabat di mana orang tidak boleh bekerja. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Tuhan sehingga mereka mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan saya percaya sampai hari ini pun orang yang mengasihi Tuhan dan mencari Dia pada awal hari, Tuhan akan berkenan ditemui dan akan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Saudara sekalian, saya teringat ada seorang raja di dalam Alkitab yaitu Daud yang disebut hatinya berkenan kepada Tuhan. Apa cirinya? Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud adalah seorang raja, tentu banyak sekali kesibukannya hingga larut malam. Tetapi Daud selalu bangun pagi dan dia selalu membangun mezbah doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan memberikan korban untuk Tuhan. Ini menunjukkan yang paling utama dalam hidupnya. Lebih daripada semua perkara yang lain adalah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus Kristus pun ketika dia menjadi manusia, dia menjalin relasi yang sangat akrab dengan Bapa Surgawi, terutama di pagi hari. Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 35, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus setiap pagi ketika hari masih gelap? Menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Yesus saja membutuhkan komunikasi dengan Bapa Surgawi, apalagi kita. Dan saudara tahu, sepanjang hari setelah berdoa, dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang mati, memberitakan kabar Injil, mentobatkan orang. Dari mana kuasa itu diperoleh? Dari relasi yang dia jalin dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita juga membangun mezbah doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Saudara, biasanya saya bangun pagi kira-kira jam 4:30 dan kemudian saya mengambil waktu untuk berdoa. Umumnya saya setel misalnya lagu pujian dan kemudian saya mulai mengikuti, atau saya mengambil gitar dan saya mulai memainkan gitar dan menyanyikan pujian sampai hati terangkat kepada Tuhan, menyembah Dia, berdoa untuk pokok-pokok doa, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, doa syafaat. Kemudian saya membaca kitab suci, beberapa pasal perjanjian lama, beberapa pasal perjanjian baru. Dan kemudian saya mulai studi melalui browsing internet, melalui buku-buku rohani yang saya baca, melalui pendalaman ayat, mulai menuangkan, melalui catatan-catatan, melalui laptop dan sebagainya. Mengambil waktu untuk banyak studi untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya itu waktu yang sangat menyegarkan. Karena keintiman, pengenalan akan Tuhan merupakan segala-galanya. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen sejati yang hidupnya memuliakan Tuhan. Gunakan setiap pagi pertama-tama untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Berdoa, membaca kitab suci, izinkan Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Dan biarlah pujian penyembahan selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, ciri orang yang memuliakan Allah adalah melangkah dengan iman. Ayat 3 dan 4 tadi mencatat, mereka berjalan ke kubur Yesus dan sebetulnya ada pertanyaan di dalam hati mereka. Siapa yang akan menggulingkan batu kubur yang begitu besar? Tetapi walaupun mereka tidak tahu jawabannya, ada satu hal yang sangat penting kita teladani. Mereka tetap melangkah. Take action. Dan ketika mereka melangkah, mereka kaget karena ternyata batu kubur itu sudah terguling dari tempatnya. Bahkan ada ayat firman yang berkata, seorang malaikat duduk di atas batu itu. Berarti masalah boleh ada.
Dan kita kadang-kadang nggak tahu jawabannya bagaimana. Mungkin masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah masa depan. Kita nggak tahu solusinya bagaimana. Tapi tetap percaya kepada Tuhan, melangkah dengan iman, dengan hati yang cinta Tuhan. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk membereskan masalah itu. Dan kemudian duduk di atas batu, artinya mengatasi semua masalah. Apakah malaikat atau Tuhan sendiri yang datang langsung menolong, itu tanda bahwa Dia sungguh akan menyatakan kuasanya bagi orang yang melangkah dengan iman. Saudara sekalian, di dalam Yosua pasal 3 ayat 15, saya membaca kisah ketika orang Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka dihadang oleh sungai Yordan yang hari itu sedang meluap, banjir. Karena itu adalah musim menuai. Dan apa yang Tuhan perintahkan melalui Yosua, saudara, para imam pengangkut tabut, mengangkut tabut perjanjian dan mereka melangkahkan kaki. Dan ketika mereka sedang melakukannya, Tuhan membuat mujizat. Saya mau bacakan ayatnya supaya saudara lebih paham. Yosua 3 ayat 15 dan 16a. Dikatakan demikian, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara, Alkitab berkata bahwa saat itu banjir sedang terjadi. Air sungai Yordan meluap. Kenapa Tuhan tidak menyuruh mereka tunggu saja 2-3 bulan misalnya sampai airnya surut lalu mereka jalan. Kan orang Israel sudah berputar-putar 40 tahun di padang pasir. Jadi ya nunggu 2-3 bulan kan tidak jadi masalah. Tapi Tuhan mendorong mereka, mendesak mereka untuk segera take action. Kenapa? Itu musim menuai. Lagi pula mana roti dari sorga sudah berhenti. Jadi kalau mereka tunggu 2-3 bulan, mati semua karena tidak ada makanan. Sehingga Yosua harus segera melangkah. Dan saya yakin ini mujizatnya. Musa memang pernah mengalami mujizat. Ketika dia mengangkat tongkat, maka laut Teberau terbelah menjadi 2. Baru mereka jalan. Tapi generasi Yosua lain, saudara sekalian. Sungainya belum terbelah ketika mereka melangkah. Mereka harus melangkah dulu, take action, baru sungainya terbelah. Nah, Tuhan juga mau kita melangkahkan kaki dengan iman. Kalau saudara lihat misalnya di gedung bertingkat di kota besar, maka ketika kita mau masuk ada pintu kaca besar yang tampaknya tertutup. Tapi kalau saudara jalan terus, maka pintu itu otomatis akan terbuka. Karena ada sensor yang menyebabkan adanya pergerakan yang menyebabkan pintu tersebut. Nah, saya yakin bahwa cara kerja mujizat Tuhan juga seperti itu. Ketika Simon Petrus melangkahkan kaki keluar dari perahunya, maka dia bisa berjalan di atas air. Selama dia tidak melangkah berada di dalam perahunya yang nyaman, dia tidak akan pernah jalan di atas air. Saudara, sampai hari ini saya yakin Tuhan juga akan menyatakan mujizat kalau kita belajar melangkah dengan iman. Ketika saya harus membangun gedung gereja dengan kapasitas sekitar 3.000 orang sekali ibadah, saya bergumul dari mana uangnya, di mana tanahnya. Tetapi ketika kita mulai bersahati melangkah setahap demi setahap, dalam beberapa tahun itu semua bisa diselesaikan. Dan kita tidak punya hutang, semua bisa dibereskan. Bukankah Tuhan itu ajaib? Kalau saudara nunggu uangnya ada dulu baru mulai, nggak akan terjadi mujizat. Kalau nunggu uang baru jalan, anak bayi aja bisa mungkin saudara. Tapi inilah langkah iman kita. Melangkah dulu, baru Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan saudara. Ya, langkah iman adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, iman yang kecil akan membawa kita ke sorga. Tapi iman yang besar akan membawa sorga ke dalam kehidupan saudara. Kalau engkau ingin mengalami
kehidupan yang penuh dengan perkara-perkara ajaib yang mulia. Mari bertumbuh di dalam iman. Dan iman itu baru nyata di dalam perbuatan atau tindakan. Sehingga bukan hanya kita dijamin masuk sorga, tapi kita akan mengalami kemuliaan sorga, kuasa sorga di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi ciri pertama orang yang sungguh memuliakan Tuhan adalah mencari Tuhan di waktu pagi. Yang kedua adalah melangkah dengan iman. Yang ketiga ciri orang yang memuliakan Tuhan adalah menyadari Yesus itu hidup. Ayat 5 dan 6 saya bacakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Haleluya. Para wanita ini mencari Yesus yang mati dan dikubur. Tetapi mereka tidak menemukannya. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Saya mau katakan, kita kalau berdoa bukan kepada nabi yang mati, kepada rasul yang tidak pernah bangkit. Kita berdoa kepada Allah yang hidup. Dan itulah Yesus Kristus. Dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita bahwa selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman kepadanya. Saudara tahu kenapa pintu kubur itu harus tergolek? Mungkin kita bilang, oh supaya Yesus bisa keluar dari kuburannya. Jawabannya bukan itu. Karena sebetulnya Yesus telah bangkit mengenakan tubuh kemuliaan yang tembus tembok. Dia pernah datang di dalam sebuah rumah yang terkunci ketika para murid sedang berhimpun. Karena apa? Yaitu tembus tembok. Jadi buat apa pintu kubur itu dibuka oleh malaikat? Bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya para murid bisa masuk dan melihat kubur itu kosong. Yesus benar-benar sudah bangkit. Percayalah sampai hari ini, Yesus bangkit, Yesus hidup untuk saudara. Saya teringat dari seorang reformator dari Jerman yang bernama Martin Luther. Saudara, satu kali dia mendapatkan ancaman yang luar biasa. Karena dia ingin sungguh-sungguh firman Tuhan itu menjadi fondasi dan orang-orang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi banyak orang merasa bahwa dia adalah pemberontak. Dan satu kali karena dia dicari-cari bahkan akan ditangkap dan dihukum mati. Istrinya menyemangati karena tampaknya suaminya sangat down sekali. Tapi berkali-kali dinasehati tampaknya Luther tidak tergerak oleh perkataan istrinya. Sampai satu pagi istrinya Katharina von Bora pergi keluar mengenakan seluruh baju hitam-hitam, topi hitam. Lalu Luther tanya, "Kamu mau kemana istriku?" "Oh, saya mau pergi ke pemakaman." "Loh, siapa yang meninggal?" "Saya kok baru tahu ada yang meninggal." "Allah yang mati." "Hah? Maksud kamu gimana?" "Iya, Allah itu mati." Jangan main-main," kata suaminya. "Allahku itu tidak mati. Allahku itu Allah yang hidup. Allah yang bangkit, Allah yang menang." Dan istrinya berkata, "Kalau kamu yakin kamu punya Tuhan yang hidup, kenapa selama beberapa hari ini kamu muram, ketakutan, tidak ada gairah, seakan-akan Allah itu mati?" Wah, sadarlah suaminya ini akan templakan istrinya itu. Dan dia berkata, "Ya benar. Saya harus tetap semangat mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupku. Karena aku yakin aku disertai oleh Allah yang hidup." Saudaraku, masalahmu apapun besarnya, Tuhan itu sanggup memberikan kemenangan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Kita mesti yakin akan hal ini. Saudara lihat para murid Yesus, ketika Yesus ditangkap bahkan mati, mereka kocar-kacir. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bahkan 40 hari. Sampai akhirnya Yesus naik ke sorga. Dan ini membuat mereka sangat percaya kepada kebangkitan Yesus. 10 hari kemudian setelah mereka berdoa di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka yang semula penakut menjadi sangat pemberani. Bahkan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Gereja mula-mula didirikan. Kenapa?
ada power dari tempat yang maha tinggi melalui Roh Kudus. Dan percayalah saudara bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar dari Roh Kudus yang ada dalam dunia. Saya teringat sekian tahun yang lalu saya melayani retreat para mahasiswa Indonesia di Honolulu di Hawaii. Nah, ketika firman Tuhan sedang disampaikan dan kemudian doa mulai dipanjatkan, doa untuk terima Yesus, doa untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa menjerit terbanting-banting, saudara sekalian. Saya doakan, saya usir roh jahat itu keluar. Cukup lama, tapi akhirnya dia mulai sadar. Rupanya dia ini bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Orang tuanya sama sekali tidak ada yang kenal Tuhan. Tetapi karena pergaulan dia diajak teman-temannya di Hawaii itu untuk ikut retreat tersebut. Dan waktu dia dengar firman dan kemudian doa dipanjatkan, mungkin kuasa roh jahat itu berusaha bermanifestasi. Nah, ketika si mahasiswa ini sudah selesai dilayani, tiba-tiba adiknya yang perempuan, wah manifestasi, malah jauh lebih lama harus dilayaninya. Lalu saya tanya, dia kenapa kok bisa begitu lama? Oh, dia selama ini menjadi medium dari orang sekitarnya untuk minta petunjuk dari roh jahat dan sebagainya. Maka saya bilang, kamu tahu nggak apa saja roh yang mengikat dia? Dia sebutkan beberapa nama. Dan ketika dia sebutkan, saya bilang, dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Akhirnya lemes dan akhirnya dia siuman. Maka pada hari itu juga saya tantang keduanya untuk menerima Yesus. Dan kemudian mereka memberi diri dibaptis. Saya membaptiskan di kolam renang di tempat retreat tersebut. Dan beberapa orang yang lain juga memberikan hidupnya bagi Yesus. Saudara, Roh Kudus di dalam kita itu lebih hebat. Karena apa? Yesus Kristus yang bangkit, yang naik ke sorga, dia telah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Kalau mengusir setan bisa terjadi, apalagi segala problem dalam hidup kita, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang memuliakan Allah adalah bukan hanya menyadari Yesus hidup, tetapi juga memberitakan Injil keselamatan. Nah, di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, hal yang keempat ciri orang yang memuliakan Allah adalah memberitakan Injil keselamatan. Yesus mau memakai kita untuk menjadi alat penyelamatan bagi orang yang belum percaya. Matius 28 ayat 19, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Injil harus kita beritakan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara berkata, oh tetapi saya masih Kristen baru, bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Saya belum terlalu tahu banyak firman Tuhan. Saya teringat ada seorang misionaris bernama Hudson Taylor yang melayani di China. Satu kali dia bertanya kepada seorang anak muda, sudah berapa lama kamu jadi Kristen? Baru 3 bulan Pak. Sudah berapa jiwa yang kamu menangkan untuk Yesus? Oh belum satu pun, saya kan baru belajar. Lalu Hudson Taylor berkata, kalau kamu menyalakan lilin, sampai berapa lama lilin itu baru nyala? Apakah setelah setengahnya baru dia nyala? Oh tidak Pak, begitu dinyalakan langsung bersinar. Begitu juga engkau. Begitu engkau terima Yesus, engkau harus bisa jadi saksi bagi banyak orang. Seperti wanita Samaria yang ketemu Yesus di perigi Yakub, begitu sadar bahwa Yesus adalah Mesias, dia langsung pergi ke kampungnya memberitakan kabar baik ini sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus.
Saudara, mari kita beritakan berita Injil. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi kita untuk menjadi saksi sehingga banyak orang akan bertobat. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang yang pergi ke gereja karena program gereja yang bagus itu hanya 4%. Orang yang pergi ke gereja karena mendengar khotbah pendeta yang bagus itu hanya 5%. Tapi 70-85% orang pergi ke gereja bahkan akhirnya jadi Kristen yang dibaptis lahir baru. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa datang ke gereja? Jawabannya simple, karena saya diajak teman. Saya percaya kalau saudara bisa mengajak keluarga dan teman-temanmu bagi Yesus, engkau akan menjadi penginjil yang sangat efektif. Saudaraku, jika demikian apa yang kita harus sampaikan kepada orang yang belum percaya? Ceritakan pengalaman hidupmu, bagaimana engkau dijamah oleh Yesus. Saudara cerita dulu, sebelum saudara percaya Yesus, dosa apa yang mengikat, kekhawatiran, ketakutan, mungkin takut mati yang engkau alami. Lalu ceritakan peristiwanya bagaimana saudara bisa percaya kepada Yesus. Dan setelah itu ceritakan setelah saudara percaya Yesus, perubahan apa yang engkau alami dalam hidupmu, before and after. Dan ini kesaksian pribadi yang sulit dibantah karena saudara mengalami secara pribadi. Dan kalau orang itu ingin mengenal firman lebih dalam, saudara tentu harus memberitakan berita Injil. Bagaimana saya bisa menceritakan berita Injil? Ingat 3 pokok sederhana tentang inti Injil. Yang pertama, semua manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut, harus mati di dalam neraka. Yang kedua, usaha manusia sia-sia, lewat amal, lewat agama, lewat apapun, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi yang ketiga, ada kabar baik. Yesus datang menjadi juru selamat. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan, memiliki hidup kekal selamanya di dalam kerajaan sorga. Karena itu percayalah kepada Yesus. Saudara, orang yang memuliakan Kristus tidak menyimpan kabar baik bagi dirinya sendiri, tetapi dia menceritakan kepada banyak orang. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan dengan kuasa kebangkitannya untuk memuliakan Tuhan? Jika ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar hati kami sungguh ingin memuliakan Tuhan. Dan karena itu kami ingin mencari Tuhan di waktu pagi. Di dalam doa saat teduh kami dengan Engkau. Kami juga mau melangkah dengan iman. Sehingga tantangan apapun kami bisa atasi dengan kuasa Tuhan. Kami juga ingin menyadari bahwa Yesus itu hidup. Bahkan kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bahkan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Yaitu roh yang telah membangkitkan Yesus dan membangkitkan iman kami juga. Dan kami juga mau memberitakan kabar baik supaya setiap orang diselamatkan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus menerangi seluruh jemaat-Mu, memberikan pencerahan supaya kami memiliki beban untuk menggenapi amanat agung. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara bangsa kami supaya tetap aman. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Juga Tuhan pelihara bangsa kami, jauhkan daripada resesi ekonomi dan krisis sosial. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pembantunya, aparat TNI dan Polri. Tuhan pakai semua akan para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat untuk menjalankan negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi para
pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, kepada Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Roharjo bersama wakil-wakilnya. Bagi Gembala Rayon kami, Pendeta Wiweko Mulyono, Tuhan kami berdoa biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Pemeliharaan Tuhan ada atas para pemimpin rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan hidupnya selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin.